aku keluar, nah aku jalan kan, sambil bawa koper tuh, aku jalan, tek, terus aku berhenti, kayak ngerasa pengen nengok aja, tahu kan kayak ngerasa kita lagi diperhatiin sama orang gitu kan, ada orang lain di belakang, terus aku nengok kanan nggak ada sama sekali loh orangnya itu, sampai ke lift nggak ada orang sama sekali, dan setengah 12 malam, jam 12 malam tuh udah pasti nggak ada aktivitas di hotel kan pasti. Nah karena udah matiin, aku selalu posisinya itu pindah-pindah kan, berpindah-pindah tuh kan. Pertama ngadep sini, nah, terus ngadep sini. Nah pas aku berbalik, aku tuh lihat kursi goyangnya itu goyang. Kursi goyangnya tuh goyang. Kursi goyang. Pertama kan aku bilang, itu kok goyang sendiri ya? Oh angin. Nah saya pikir gitu kan, angin nih. Itu udah oke. Aku balik badan lagi nih, daripada tersugesti kan, gitu kan. Udah, aku balik badan lagi. Terus aku balik lagi ke sana, aku lihat ada cowok, laki-laki, itu berdiri di belakang kursi goyang sambil megang kursinya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng gue Aris. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik aja. Tapi sebelumnya gue juga mau ngucapin terima kasih banyak nih buat kalian semua yang udah support Dimensi Mistik sampai saat ini, yang udah subscribe, like, komen, dan share setiap video-video terbaru dari Dimensi Mistik. Semoga kebaikan kalian semua dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Di samping gue ini, gue udah kedatangan seorang narasumber yang mau menceritakan pengalaman horornya pada saat dia lagi berwisata ke luar kota dan menginap di salah satu hotel yang ternyata hotel ini tuh angker, bekas korban bisa dibilang bunuh diri, lompat dari kamarnya. Dan biar lebih lengkapnya lagi nanti biar narasumbernya aja nih yang menceritakan. Yaudah langsung aja kita kenalan sama narasumbernya. Halo, assalamualaikum Kana. Bang Ari. Kabar sehat Kana? Sehat. Alhamdulillah sehat. Kesibukannya lagi apa nih Kana? Sama kita lagi sibuk gerasa-gerusuk nyari narasumber ya. Iya. Sibuk nulis juga sih aku nih. Lagi ada deadline buat nulis. Karena penulis juga baru. Ya. Iya. Nah, jadi disambi. Kana ini juga sebelumnya juga udah pernah cerita nih di Dimensi Mistik ya. Udah. Pengalaman waktu terbang ya. Terbang pramugari ya. Nah, jadi Kana ini mantan pramugari. Jadi buat kalian semua yang belum nonton ceritanya Kana, nanti di scroll aja ke bawah yang gue judulin cerita horor pramugari cantik. Karena emang Kana ini cantik banget nih. Iya, terima kasih lo udah dipuji Bang Aris. Itu epic banget Kak. Jadi buat kalian semua nanti bakal ada nih yang seperti ini nih thumbnailnya nih. Ceritanya Kana itu epic banget, tonton sampai habis. Nah kali ini Kana mau nyeritain waktu nginep di sebuah hotel nih Kak. Iya, pada saat aku juga bertugas jadi pramugari dan menginap di hotel yang memang sudah diperuntukkan untuk pramugari dari maskapai aku. Oh gitu. Iya. Di situ banyak banget nih pasti ngalamin kejadian horor. Baru satu kali karena waktu itu aku nggak tahu kalau ternyata sebelumnya tuh ada suatu kejadian di hotel itu. Dan nggak ada sama sekali obrolan dari resepsionis, dari kru yang lain juga. Jadi masuk ke hotel itu dan di kamarnya nih, yang bekas bunuh diri itu. TKP-nya. Pasti banyak banget kan ngalamin kejadian itu. Jadi sebelum gue lanjut ke ceritanya Kana, kalau Kana ini tuh juga sama nih kayak gue, seorang konten kreator. Nah, jadi cerita horor milenial. Itu isinya sama nih Kak pastinya ya? Sama, tapi bedanya ada
penelusuran Ada aja sih. penelusurannya aja sesekali. nih, sesekali ya. Jadi buat kalian semua nanti setelah nonton ceritanya Kana yang epic banget ini wajib sampai habis, jangan ada yang skip. Langsung aja mampir ke channelnya Kana nih, cerita horor milenial. Jadi buat kalian semua yang suka dengan penelusuran, itu pas banget tuh. Jangan lupa di support juga dengan cara subscribe. Nanti linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Jadi gue rasa udah singkat cerita aja nih kayak. Nah, jadi sebelum gue lanjut juga nih, gue mau ngingetin buat kalian semua yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Kana ini. Mau jadi narasumber langsung, kalian langsung aja nih DM ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa melalui email. Bisa juga langsung DM ke Instagram gue, nanti linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Kana ini. Yaudah, gue rasa cukup, nggak usah berlama-lama lagi nih. Langsung aja kita petik ceritanya. Jadi pada tahun 2000 sekian lah ya, aku nggak bisa nyeritain detailnya tentang tahun. Mungkin juga nama hotel nggak aku sebutin. Dan satu lagi nomor kamar aku samarin ya, karena ini masuk berita. Oh, pernah booming pada saat itu ya? Iya, di koran lokal sih. Iya. Ya, jadi waktu itu aku terbang ke Balikpapan dan schedule aku tuh selalu landing malam hari. Iya. Kita landing sekitar jam 10 malam harusnya, tapi karena ada delay, zaman dulu kan masih sering delay tuh. Masih pesawat nggak terlalu banyak yang on time karena ya satu dan lain hal kondisi ya di beberapa maskapai, dan kebetulan di maskapai aku ini delay di malam itu. Di malam itu aku delay, harusnya aku landing sekitar jam 10, tapi aku masuk ke hotel sekitar jam 11 sampai jam setengah 12 malam. Awalnya sih aku masuk hotel nggak ada perasaan aneh-aneh. Biasanya kan karena aku rada peka nih, jadi aku suka ngelihat yang aneh-aneh gitu. Ini nggak ada sama sekali. Sampai di depan lobi kita check in di resepsionis itu biasa aja gitu, seperti hotel normal aja. Mungkin karena capek juga, udah delay kan, nggak langsung ya Jakarta nggak langsung CGK ke Balikpapan, tapi kita kan mampir dulu kemana-mana, landing terakhir Balikpapan dan menginap di situ. Jadi aku karena udah capek, ya udah pengen langsung rest aja di kamar. Udah kita pembagian kunci nih, captain nomor sekian, dan kebetulan kita nggak dapat di lantai yang sama. Biasanya suka dapat yang lantai yang sama, tapi entah malam ini kita mencar-mencar. Nama hotel nggak aku sebutin, dan juga lantai kamar aku samarin ya di sini, karena kan hotel di Balikpapan sedikit. Iya, takutnya nanti yang kamar ini dicari-cari lah. Gak enak, ada keluarganya juga. Tapi ini pengalaman real aku alami sendiri. Oke, jadi anggaplah aku dikasih di lantai yang berbeda sendiri di antara kru aku. Karena waktu itu aku terbang itu berempat dan satu ada pramugara. Jadi aku tidur sendiri, 2 junior aku tidur satu kamar. Ini flight attendant ya, pramugari dan pramugara ini kamarnya juga bisa-bisa. Aku di lantai 14, junior aku yang lain ada yang di lantai 8, ada yang di lantai 10 gitu ya. Captain juga di lantai yang lebih rendah sih dari kita. Berarti kan kamar aku yang paling tinggi. Oke. Akhirnya kita masuk ke dalam lift. Satu persatu mulai turun kan. Captain turun di pertama. Lift buka, teman aku turun, pramugari, kemudian pramugara. Nah, terakhir itu menuju ke lantai aku yang paling atas. Naik terus. Nah, ketika udah mulai naik itu aku baru berasa nggak enak gitu. Kayak kok ya gimana ya, ada perasaan kayak dingin gitu, kayak tapi kayak masih ada orang di situ gitu kan. Aku juga bingung kenapa, padahal tadi pas waktu ada captain, ada kru yang lain itu baik-baik aja, nggak ada perasaan yang aneh-aneh, dan aku nggak lihat ada siapa-siapa di situ, cuma aku sendiri. Kan dari lantai 10 ke lantai 4 tuh mulai jalannya nggak cepat itu liftnya. Lambat. Lambat gitu, seolah ada yang mungkin mau menekan, mau membuka liftnya di lantai berapa, jadi seperti ingin berhenti di lantai itu tapi nggak terus. Nah itu ada perasaan nggak enak tuh Bang Aris, kayak perasaan
ada orang lain di situ gitu kan. Tapi aku nggak lihat sama sekali. Lift itu kosong. Udah akhirnya aku turun dari lift ketika liftnya terbuka di lantai 14. Iya. Aku keluar, nah aku jalan kan, sambil bawa koper tuh. Bawa koper, aku jalan, tek. Terus aku berhenti. Kayak ngerasa pengen nengok aja. Tahu kan kayak ngerasa kita lagi diperhatiin sama orang gitu kan, ada orang lain di belakang. Terus aku nengok, kanan nggak ada sama sekali loh orangnya itu. Sampai ke lift nggak ada orang sama sekali. Dan setengah 12 malam, jam 12 malam tuh udah pasti nggak ada aktivitas di hotel kan, pasti. Itu juga lampunya, lorongnya menyala dengan baik, nggak ada keanehan. Tapi kayak merasa ada orang yang ikutin aja. Dari mulai aku kesendirian di lift itu. Ya udah akhirnya aku nengok nggak ada. Oh ya udah, mungkin perasaan aja karena aku nggak lihat ada apa-apa di situ. Aku terus jalan ke kamar aku buka. Ini kebiasaan aku nih. Aku juga mungkin kasih tahu sama teman-teman kalau misalnya menginap di luar kota di hotel, terutama yang walaupun hotel berbintang, tapi kalau kita perempuan sendirian kita harus ngecek dulu nih kamar kita sendiri. Karena ada pernah kejadian lah zaman dulu sih. Ada salah satu oknum hotel yang masuk ke dalam kamar, terus mengumpet di kamar mandi ketika dia waktu yang terjadinya sama pramugari. Dia tutup pintu, dia mau mandi, ternyata ada orang di situ. Dari oknum hotel itu sendiri? Iya. Dan sampai akhirnya membuat kejadian yang menyenangkan lah sama pramugari ini. Dari kejadian itu kita kan di training ya. Jadi kalau masuk hotel tuh ada cara-caranya lah gitu kan. Nah, aku karena satu kamar sendiri, aku mempraktekannya gitu. Jadi aku buka dulu sedikit, nggak langsung naruh barang gitu segala macam, enggak. Jadi aku kayak ngecek dulu nih, ngecek kamar mandi aman, nggak ada sama sekali, di kamar juga nggak ada. Sampai aku ke balkon pun aku buka, tirainya nggak ada sama sekali. Udah memastikan nggak ada orang di situ, aku baru tutup pintunya dan kunci. Itu yang aku lakuin selalu. Berarti kan kamar tidak ada aman, tidak ada satupun manusia selain aku di situ. Iya. Karena udah merasa aman, aku kunci pintunya. Akhirnya aku mulai beberes koper. Aku keluarin, aku rapihin. Biasa kalau perempuan kan lebih rapih ya. Ya, jadi aku rapihin. Terus aku taruh barang-barang aku di toilet, di kamar mandi. Terus karena udah malam, jadi aku nggak yang kalau mandi aku sakit lah pasti. Jadi aku coba bersih muka, terus ya rapi-rapi sedikit, pakai baju tidur piyama gitu. Kemudian aku siap-siap buat tidur. Pas siap-siap mau tidur itu, aku baru ngeh gitu. Karena mungkin capek gitu kan. Pas aku ngecek tirai gitu, aku gak terlalu memperhatikan di situ ada kursi goyang. Oh, di balik jendela itu? Bukan. Di kamar itu. Di kamar itu? Iya. Jadi kalau udah terbang berlanding-landing tuh kita kayak robot aja gitu, kayak kalau udah capek gitu. Ketika aku udah agak relax gitu kan, udah kena air apa segala macam, dan aku mau tidur, baru aku sadar gitu kok ada kursi goyang di situ ya. Gitu kan. Aku bingung juga kenapa ada kursi goyang di situ kan. Di dalam kamar. Di dalam kamar gitu kan. Ya ada sih memang nantilah setelah ceritanya itu ada kamar beberapa yang ada kursi goyangnya gitu kan. Tapi aku bilang kenapa ada kursi goyang ya? Perasaan tuh jadi tambah gak enak gitu kan. Wah, udah bayangan tuh kemana-mana tuh kan. Kursi goyang di sudut kamar. Kalau dia goyang sendiri gimana? Tuh udah. Iya udah. Pokoknya aku udah berkelana lah pikirannya gitu kan. Tapi karena yang malu lah, masa sama junior bilang, gue pindah kamar ya, gue takut, gengsi lah gitu kan. Oh enggak. Udahlah, nggak apa-apa. Aman, udah aman. Udah, aku memastikan diriku aman. Aku mulai mau tidur kan. Nah, aku mau tidur, aku biasa matiin lampu.
di dalam kamar. Tapi selalu menyisakan lampu kamar mandi dan dibuka sedikit pintunya. Jadi posisi kamar mandinya itu ada di depan, dekat dengan pintu masuk dan keluar kamar ya. Dan posisi bednya tuh ada 2. Satu bed, ada meja kecil, bed satunya lagi, kemudian baru kursi goyang, di situ ada balkon. Seperti itu posisi kamar hotelnya. Nah, jadi kalau kita masuk ke dalam kamar mandi di sebelah kiri. Iya. Dan aku selalu tidur di dekat tembok. Kayak ngerasa aman aja gitu. Iya kan? Oke, aku tidur di dekat tembok. Karena aku udah nyalain lampu kamar mandi dan dibuka sedikit, ada penerangan, aku matiin lah lampu di dalam kamar. Gelap total tuh dalam kamar. Cuma ada penerangan sedikit dari kamar mandi. Nah, karena udah matiin, aku selalu posisinya itu pindah-pindah kan. Berpindah-pindah tuh kan. Pertama ngadep sini, terus ngadep sini. Nah, pas aku berbalik, aku tuh lihat kursi goyangnya itu goyang. Kursi goyangnya tuh goyang. Kursi goyang. Pertama kan aku bilang, itu kok goyang sendiri ya? Oh, angin. Masih aku pikir gitu kan, angin. Angin nih. Gitu, udah oke. Aku balik badan lagi nih. Daripada tersugesti kan. Gitu kan, udah. Aku balik badan lagi. Terus aku balik lagi ke sana. Aku lihat ada cowok, laki-laki. Itu berdiri di belakang kursi goyang sambil megang kursinya begini. Iya. Siluetnya hitam, tapi aku tahu itu laki-laki karena bentuk laki-laki sama perempuan kan beda ya. Dan itu aku langsung kaget, aku nyalain lampu karena aku pikir itu manusia. Tapi kan tadi aku udah ngecek ya, nggak ada siapa-siapa selain aku di situ kan. Makanya aku takutnya ngumpet di balkon gitu kan. Terus pas aku tidur ganti-ganti posisi tuh dia masuk. Nah, karena di bayangan aku manusia itu mengerikan gitu kan. Ya udah aku nyalain lampu. Gak ada, tapi nggak ada tuh. Nggak ada satupun. Gak ada sama sekali. Dan itu bener-bener ya kamar aja biasa gitu kan. Dan kursi goyangnya juga seperti biasa, nggak bergerak. Diem aja tuh. Diem aja. Dan nggak ada orang di situ. Nah, saking aku penasaran nih ya, aku cek lagi tuh. Aku ngecek sampai gue deketin kan, nggak ada. Aku buka tirai keluar balkon tuh nggak ada orang sama sekali. Tapi aku nggak berani buka sih memang, karena kan takutnya dia ngumpet terus masuk lagi. Tapi nggak mungkin lah secepat itu kan. Tapi aku kayak yang jangan-jangan gue capek nih gitu kan. Jadi kayak halusinasi dan tersugesti gitu. Ya udah, oke lah, aman gitu. Memastikan diri sendiri. Balik lagi, aku tiduran lagi, terus kayak ya lampu aja kali ya tidurnya gitu. Kan daripada nanti ketakutan lagi. Tapi nggak bisa tidur tuh, karena aku biasa. Jadi nggak bisa tidur. Iya, karena aku biasa tidur tuh lampunya mati gitu kan. Akhirnya karena daripada nggak bisa tidur, terus besok aku harus, ya maksudnya udah ngantuk banget gitu, tapi nggak bisa tidur kan nggak enak tuh perasaannya. Udah aku matiin lagi. Terus aku matiin lagi, ada lagi sosok kakek-kakeknya nih. Aku nggak menyebut dia kakek sih, aku nyebut dia laki-laki. Lebih ke laki-laki, iya. Karena nggak kelihatan mukanya, nggak siluet hitam, tapi berbentuk laki-laki. Tahu kan kalau kita search di Google itu kan, ya siluet laki-laki, yang muncul seperti itu. Sosoknya tuh nggak terlalu tinggi, dia agak setinggi, ya lebih kurang tinggi dari Bang Aris ini, dan agak tubuhnya nggak kurus, agak berisi kayak gitu. Cuman yang anehnya itu, ketika aku matiin lampu dia muncul. Kalau dinyalain nggak ada. Aku cuma nyalain lagi tuh, nggak ada. Bayangin kan, aku jadi kayak yang ini nih bukan manusia. Iyalah. Tapi biasanya kan kalau aku lihat-lihat kayak gitu, ya memang ada perasaan takut namanya manusia ya.
Tapi biasa yang udahlah bawa tidur aja gitu kan, ntar juga hilang sendiri gitu. Iya. Atau ya aku berdoa tuh kayak ya baca doa tidur lah, terus baca kursi kayak gitu. Itu juga biasanya menghilang sendiri. Tapi ini nggak sama sekali. Nggak sama sekali Nggak hilang. sama sekali hilang. Tetap ada di situ. Ya udah, aku pasti kan, wah udah deh, ini kayaknya sesuatu yang bahaya buat aku gitu kan. Karena dia ada di situ terus gitu. Dan lebih parahnya, aku tuh penasaran juga, jadi aku matiin. Ada. Aku nyalahin, hilang. Aku matiin lagi, makin deket. Sosoknya tuh? Iya, ngedeket. Beneran. Jadi kan ketika gini, hilang. Langsung deket gini. Tapi memang masih ada tempat tidur sih bed itu. Iya. Tapi ketika udah nyampe deket bed yang kedua, misalnya yang di samping aku, itu aku langsung buru-buru kabur. Dia ngedeket. Deket. Jadi setiap aku matiin, dia lebih deket. Akhirnya aku nyalahin, terus aku kabur. Aku cuma bawa HP aja. Aku kabur ke resepsionis. Lari, bener-bener lari. Gak pakai sepatu, gak pakai sandal hotel, lari aja. Gak bawa apa-apa lagi kecuali handphone. Logo hitam lah ya kalau handphone tuh ya. Handphone dia. Iya, handphone. Walaupun ya apapun bisa lupa, tapi kayaknya handphone tuh harus bawa. Pasti ya. Iya. Udah aku turun, aku lari ke resepsionis. Aku cari resepsionisnya. Ada laki-laki kan, mas, ada orang di kamar saya. Aku bilang gitu. Hah, ada orang mbak gitu. Kaget dong, karena dia kan kenal kita, karena kru kan sedikit, yang di situ kru aku doang, maskapai aku doang. Jadi dia tahu juga pas aku check-in kan dia yang melayani. Iya mas, ada laki-laki gitu. Laki-laki mbak gitu. Mbak kamar nomor berapa gitu. Aku kasih tahu kan, kamar sekian. Mas temenin saya yuk mas gitu, barang-barang saya masih di atas, boleh nggak saya pindah ke kamar lain aja. Aku bilang gitu sama dia. Dia bilang yaudah mbak, saya nanti saya bantuin untuk pindahan, boleh ada kamar lain gitu. Udah akhirnya aku minta tidak di lantai yang sama, aku minta di lantai yang di bawahnya. Udah akhirnya aku dibantuin sama resepsionis ini untuk bawain barang aku terus pindah ke kamar ini. Alhamdulillah di situ aku nggak diganggu. Iya, aku tidur biasa, aku matiin lampu dan nggak ada apa-apa. Memang di situ tetap ada kursi goyang. Iya, di lantai ada itu. juga. Ada juga. Tapi aku nggak ada gangguan sih. Normal-normal aja ya? Normal-normal aja. Berarti kan aku bilang, wah mungkin penghuni kamar itu. Iya. Ya aku berpikirnya kayak gitu kan. Mungkin jahil nih. Ya udah, berarti aku aman nih di lantai ini, di kamar nomor ini. Oke. Aku di bawahnya ya. Besoknya itu aku nggak terbang. Jadi ada teman aku yang berenang. Aku cuma ngeliat-liat aja sih. Ada yang pergi ke mall. Terus aku ditanya kan, lu pindah kamar ya gitu kan? Iya pindah. Kenapa? Enggak lah, adalah aku. Ya gengsi sih. Iya. Karena kan junior gitu. Iya. Jadi aku gengsi kayak yang mau ngakuin kayak gue takut di kamar itu gitu kan. Karena mereka tahu kan, karena mah kan bisa lihat-lihat gitu kan. Tapi kok takut gitu. Serius aku takut banget gitu. Karena dia makin deket gitu. Dan ada perasaan nggak tenang aja sama sosok ini. Oke, akhirnya aku belum cerita. Nah belum cerita. Aku biasalah aktivitas makan malam sama kru sama teman-teman yang lain. Terus tapi aku balik duluan nih, mau ke kamar. Habis isya lah ya, habis makan malam sekitar jam 8 lewat gitu deh. Kan aku kamarnya itu aku ini aja ya, aku samarin lagi ya. Kamar yang baru ini kan misalnya aku di lantai 8. Nah lantai yang sebelumnya lantai 14. Harusnya kan aku pencet 8, berhentinya di 8 kan. Iya. Aku pencet lantai 8 dan aku tuh sendirian di dalam lift. Aku pencet lantai 8. Di lantai 8 gak berhenti, terus lanjut ke lantai 14. Nggak berhenti? Nggak berhenti. Aku sampai
sampai gini, sampai mencet-mencet open gitu, enggak. Terus ke lantai 14. Sampai di lantai 14 itu aku udah neken biar nggak kebuka. Karena aku takut kan ketika kebuka itu, takutnya itu lagi. Karena kan udah tahu nih, yang jail kan di lantai tempat aku, lantai 14. Ketika aku pencet untuk biar nggak kebuka, itu kebuka liftnya di lantai 14. Gila kan? Gue sampai yang, aduh, jangan sampai masa ngeliat lagi ini sosok gitu kan. Tapi bener kebuka ting gitu, dan gak ada orang sama sekali. Gak ada orang sama sekali. Jadi kayak apa ya? Ada perasaan kayak yang, ini apaan sih gitu loh kan? Gak bisa ngeliat itu kalau terang gitu ya, sosok ini kalau terang. Tapi kalau di kamar itu kok bisa lihat gitu kan? Aneh, ini apa sih gitu kan? Terus akhirnya karena penasaran gitu kan, aku gini ngelengok keluar lift, aku lengok kan, nggak ada sama sekali, kosong. Buru-buru lah aku turun ke lantai 8 tempat kamar aku yang baru ini. Udah aku turun ke lantai 8, aku nggak cerita tuh sama yang lain, nggak cerita sampai besok paginya. Itu aku cerita. Jadi aku aku schedule tuh 3 harian lah di situ. Tapi hari berikutnya aku terbang ke kota lain, tapi tetap stay-nya nanti balik lagi ke Balikpapan. Akhirnya di pesawat aku cerita sama temen aku, tahu nggak kenapa gue pindah kamar? Aku bilang gitu kan. Kenapa Kana gitu kan? Tahu nggak, aneh banget tuh di kamar itu. Masa gue liat ada orang? Ada orang? Enggak sih, bukan orang. Kayaknya setan, aku bilang gitu. Iya, setan katanya. Iya, tapi gue aneh. Kenapa selalu ngarahin ke lantai 14? Aku bilang gitu. Aneh ya katanya gitu. Tapi kan karena biasa ketemu yang gitu-gitu. Iya, tapi gue tuh takut banget, nggak tahu perasaan sama yang gue lihat ini. Aku bilang gitu kan. Emang ada apa ya? Mereka pada mulai kayak kasak-kusuk gitu kan. Ya udah, ntar kali ini kita tanya aja. Karena sama resepsionis, kenapa khusus di lantai ini? Maksudnya next mereka ke hotel ini, mereka nggak mau lantai itu. Kan kita bisa request ya, nggak mau di lantai ini, maunya di lantai ini gitu. Selama masih kosong pasti kita dikasih, karena kita diprioritasin di situ kan. Akhirnya kita tanyalah sama resepsionis. Resepsionisnya waktu itu perempuan. Tapi nggak cerita, nggak ada apa-apa Mbak. Gitu. Emang Mbak kenapa? Ya kayaknya serem aja kamarnya, kenapa sih gitu? Enggak ada apa-apa gitu, aman-aman aja kok. Ya udah, kita karena dia bilang aman-aman aja, kita ngerasa kayak yang udahlah, kayaknya bener aman. Tapi junior aku kepo, dia nggak percaya gitu aja. Dia bilang jangan tanya sama resepsionis lah Mbak gitu. Aku sama resepsionis pasti kan jawabannya bagus-bagus aja gitu. Dia bilang kita tanya aja sama office boy. Dia bilang gitu. Oh ya udah, terus gimana dong? Ya kita cari, kita bayar aja gitu, kita kasih tips gitu. Cari tahu Karena ya mereka lebih penakut daripada aku gitu. Jangan sampai ada apa-apa terus mereka nggak tahu, jadi rasa ingin tahunya besar lah. Akhirnya ada office boy yang di kamarnya dia nih, tapi aku nunggu di situ, kita manggil, minta tukar handuk. Jadi kita jebak nih office boy-nya. Itu. Buat mau untuk mencari tahu. Iya. Terus datang kan, mau tukar handuk ya Mbak? Iya mau tukar handuk gitu. Mas, oh iya sebentar, boleh tolong nggak sampahnya sekalian dibersihin? Jadi kita undang masuk ke dalam kan. Ya udah Mbak, dia bersih dulu. Kita masih pura-pura nih, Mas mau nanya dong gitu. Ke junior aku, Mas, ini hotelnya angker ya Mas? Gitu kan. Enggak Mbak, katanya gitu kan. Biasa aja. Enggak Mas. Terus kata mencolek-colek kan nih, kasih duit gitu. Kasih tips gitu kan. Biar mau jujur lah gitu. Akhirnya, oh ya Mas, terima kasih ya Mas gitu. Kasihlah uang sama junior aku. Terus tanya lagi, iya sih, tapi kemarin tuh senior saya ngalamin kejadian aneh loh Mas. Kejadian aneh gimana?
ditanya balik kan sama ini. Iya mas, kan saya yang nempatin kamar lantai 14. Lantai 14 mbak, gitu. Jadi dia kayak Dia ada langsung terkejut nih, kaget kayak, nih. Kamar itu ya, lantai itu ya gitu kan. Aku sebutin lah, iya mas 14 sekian, aku bilang gitu. 14 sekian, diulangin lagi sama dia. Tuh aku bilang, iya, emang kenapa mas, ada apa di situ? Awalnya ragu-ragu nih, mau ngasih tahu kan. Terus junior aku kasih uang lagi, uang lagi, biar mau lebih jujur, kasih uang lagi. Nggak apa-apa mas, kita juga cuman biar kita tahu aja gitu kan, kita nggak akan bilang-bilang sama siapa-siapa gitu kan. Kasih tahu ya mas gitu ya, pokoknya dirayu-rayu lah sama perempuan, akhirnya lulu juga lah ya. Akhirnya dia bilang, iya mbak, tapi mbak jangan bilang-bilang ya sama, baru saya kasih tahu gitu sama yang lain. Ya ada apa mas di situ? Aku nanya lagi kan. Terus masnya bilang, mbak emangnya nggak tahu kalau di sini di kamar mbak itu tepatnya itu ada yang bunuh diri, gitu. Terus aku nanya kan, bunuh diri mas, kapan? Gitu. Ya 2 hari yang lalu. Belum lama nih. Dia malam aku masuk itu siangnya. 2 hari lalu ya, berarti belum lama banget kan? Iya, pas aku nempatin kamar itu. Iya. Kau aku memastikan lagi ya, 2 hari lalu. Kapan gitu kan? Jam berapa? Ya siang, dia bilang gitu. Mas, kok dijual sih kamarnya? Aku bilang gitu. Mas tahu nggak? Itu kemarin pas setelah bunuh diri siang, kalau benar kata mas itu ada yang bunuh diri, malamnya saya nempatin tuh kamar. Aku bilang gitu. Gila banget. Iya. Sadis sih menurut aku gitu loh. Ya gimana ya, walaupun ditutup dulu gitu ya. Iya, minimal polis lain lah gitu kan. Kamarnya nggak dijual deh, walaupun nggak pakai polis lain, kamarnya nggak usah dijual deh sama orang kan. Terus aku sampai nanya gini, ini bener jangan masnya salah tanggal kali mas, atau ya salah lokasi apa gimana. Pokoknya aku kayak yang, kok nggak ada polis lain ya, kok dijual sama kita gitu loh. Apalagi kita sama reguler lah kan. Kita kan tamu tetap gitu loh dari maskapai yang harusnya mereka prioritasin gitu loh, full ya service kan? lah ini. Iya, karena kan kita punya kontrak juga sama mereka. Dan kalau aku laporin itu sama maskapai aku, pasti mereka akan revisi kontrak kan. Mereka akan mau lah sama hotel yang istilahnya menganggap remeh hal kayak gini. Bukan masalah perhantuan atau per apa ya, cuman kan lebih, kalau misalnya ini pembunuhan, itu kan harusnya TKP apa segala macam. Kalau misalnya bukan bunuh diri, intinya itu adalah TKP lah gitu. Terus aku bilang kan, mas mungkin salah kali mas, aku bilang gitu. Masih ragu nih, penasaran. Iya, karena kan ya aku harus dapat sisi cerita dari, harus valid lah beritanya gitu. Kalaupun memang ingin aku laporkan ke maskapai, jadi aku harus punya bukti dong kayak gitu. Jangan aku asal menuduh dari informasi yang salah, akhirnya nanti malah berakibat jelek ke aku dan juga nama baik hotelnya gitu. Akhirnya aku bilang, mas mungkin salah, coba mas pikir lagi. Mbak kalau nggak percaya, mbak lihat koran hari itu, maksudnya hari besoknya gitu. Aku bilang, aku nggak punya, kan udah lewat hari pasti udah nggak ada dong gitu kan. Dan aku bukan orang asli situ gitu kan, aku emang hanya tamu. Dan pasti walaupun ada koran di hotel, udah berganti hari udah nggak ada koran yang pasti hari itu. Aku bilang, ya aku nggak punya korannya, dan zaman itu tuh internetnya juga apa ya, belum sehebat saat ini. Sehebat saat ini deh. Mungkin kalau kita harus ngulik-ngulik banget baru kita dapat beritanya gitu kan. Terus aku bilang sama dia, ya udah mas cariin deh korannya, baru saya maksudnya percaya kalau memang kamar itu yang saya tempatin ada orang yang bunuh diri. Aku bilang gitu. Ya udah mbak, saya cariin, dia bilang. Dia langsung pergi, terus dia cariin, dan benar ternyata di koran itu persis seperti apa yang dia bilang. Di kamar yang aku tempatin siang harinya ada orang bunuh diri, loncat dari kamar yang aku tempatin itu. Lompat. Alasannya aku nggak bisa kasih tahu detailnya juga gimana. Beritanya aku nggak bisa kasih tahu karena kan ini menyangkut nama baik ada keluarganya juga ya. Tapi ini pengalaman, ini real aku alamin. Dan kalaupun emang ada
junior-junior aku pun juga tahu gitu loh. Aku menempati kamar ini karena yang terbang bareng sama aku waktu itu tahu karena kita mendapati berita ini tuh bareng-bareng gitu. Di kamarnya junior aku ini. Terus aku bilang sama ini, kok dijual sih kamarnya sama kita gitu. Aku masih menyayangkan hal itu gitu kan. Walaupun bukan masalah aku sekali lagi ya perhantuan atau apa, tapi kayaknya nggak etis aja kita menempati kamar yang baru aja ada kejadian di situ gitu loh. Kayak butuh banget sih buat ngejual itu detik itu juga, apa nggak bisa di close dulu gitu kan. Tapi yang enggak, mereka jual sama kita. Dan aku ngalamin hal itu dan ya itu real banget sampai aku takut banget gitu. Aku ya udah semua doa lah yang aku hafal tuh aku baca, tetap aja dari situ. Tapi memang nggak ganggu sih, cuman makin deket aja. Sosok itu ya. Iya. Tapi akhirnya nggak lama nih karena menginap di hotel itu. Iya memang udah schedule aku untuk terbang lagi. Untuk terbang lagi. Yang Kak Ana lihat itu sosok pas pertama kali dia megang kursi goyang itu ya. Itu dia hadapannya ke Kak Ana atau menghadap tembok siluetnya? Selalu menghadap ke aku. Berarti Kak Ana lihat jelas dong sosok atau perawakan dari. Iya, tapi hitam. Jadi siluet laki-laki ini. Tapi laki-laki. Oh, enggak tua atau enggak kelihatan. Jadi bener-bener kalau misalnya kita cari kayak di Google gitu ya, siluetnya kayak gitu kayak siluet. Iya, hitam aja gitu loh ya. Hitam aja. Berarti muka enggak kelihatan sama sekali. Jadi enggak makanya aku sampai gitu. Tapi tuh ada langsung tutup berinding. Wah, udah aku langsung apaan nih gitu kan. Iya, nggak ngebayangin kalau dia ngasih tampak wajah yang waduh. Kayaknya aku langsung nggak pakai ngetes lagi, nyalain aku langsung kabur kayaknya. Iya. Dan dia tuh lama-kelamaan karena mendekat ya. Iya. Pas dimatiin mendekat gitu. Iya, jadi matiin kelihatan kan dia. Iya. Deket. Jadi bukan dia shoot gitu enggak. Jadi kan aku nyalahin nih, hilang. Aku matiin, udah berpindah posisi. Gitu. Dan ternyata sosok dari laki-laki ini dia korban bunuh diri nih. Nah ini aku nggak tahu, nggak bisa menyimpulkan. Tapi ya itu pada saat aku nempatin kamarnya, kan aku malam nih masuknya. Siangnya itu adalah lokasi dia ada orang loncat dari kamar itu, dari balkon langsung meninggal. Gokil banget. Dan karena langsung nempatin kamarnya ini. Iya malam. Orang pertama yang menempati setelah kejadian lompat. Iya. Kan gila. Gila banget. Aku tuh sampai kayak nih cari cuan banget gitu loh di hotel gitu kan. Kenapa nggak ditutup dulu dan aku juga nggak tahu sih dilaporin polisi atau enggak gitu. Nggak terekspos lah mungkin. Iya. Tapi ada beritanya. Ada beritanya. Beritanya ada. Masalah itu ada beritanya gitu. Sampai aku yang mungkin bohong nih gitu kan karena kita kasih duit. Tapi dia bisa nyariin korannya. Langsung ditunjukin tuh korannya. Korannya. Kejadiannya seperti apa? Iya. Gila bagusnya tuh nggak ngasih tampak yang nyeremin banget. Aduh, kayaknya aku bisa pingsan kayaknya. Iya mungkin lah, gue juga pasti pingsan. Itu udah beda banget. Aku kan sering ditampakin kayak gitu-gitu. Tapi ini kayak mencekam banget gitu. Mencekam banget lah. Mungkin karena aku juga ya capek juga, terus ya udah diganggu mulai di lift kan, ada perasaan gak enak, tapi nengok kanan kiri gak ada orang, jalan di lorong sendirian kayak ada yang ngikutin, tapi nengok gak ada juga. Aku lebih seneng kalau aku jalan, aku nengok ada, itu gitu, ada sosok ini gitu. Tapi kalau yang nggak bisa kelihatan itu kayaknya apa sih nih gitu, manusia kita atau ada yang ngikutin gitu. Iya gitu. Bilang kontrolnya nggak ada. Nggak ada sama sekali. Dan ini hotelnya letaknya di Kalimantan ya? Balikpapan. Balikpapan ya? Sebut aja nggak apa-apa, Balikpapan. Iya, nggak apa-apa. Ya. Karena ada beritanya kok. Iya. Ini udah semua nih. Iya, tapi aku nggak menyimpulkan mistis. Ya bahwa yang bunuh diri ini jadi hantu, enggak. Tapi memang setelah orang ini loncat, malamnya aku langsung menempati kamar ini dan aku ngalamin kejadian yang aneh di situ. Iya. Gitu.
nggak lebih tahu spesifikasinya lah ya. Enggak, karena aku setelah 2 hari itu baru aku tahu kalau itu bunuh diri. Karena resepsionisnya sama sekali nggak ada apa-apa, Mbak. Iya. Kalau office boy-nya kita kasih uang, ngomong dia. Baru ngomong. Buka bicara. Iya, baru kita tahu. Dan junior aku semua yang wah kacau kayak gitu. Udah bener apa Mbak Ana ini pindah lantai itu udah bener gitu kan. Kan di lantainya kita nggak diganggu. Walaupun ada sih kursi goyangnya. Si kursi goyang ini aneh lah. Setiap kamar ada kursi goyang. Ada. Ya mungkin sih ingin kasih servis yang beda. Keisengan yang bener-bener. Ya mungkin ada yang suka nyantai di kursi goyang sambil kalau yang biasa kan lihat kursi goyang, waduh. Kalau yang tidur sendiri itu kan kayak apaan sih kursi goyang gitu. Kalau nggak goyang mah nggak apa-apa gitu kan. Kalau pokoknya itu deh pengalaman aku yang salah satu di Hotel Kalimantan yang nggak aku lupain. Hotel Kalimantan. Iya. Sekali lagi karena makasih banyak nih karena udah kedua kali nih cerita di Dimensi Mistik. Iya. Epic banget sih ceritanya. Waktu itu pertama yang waktu masih di pramugari juga ya. Iya. Tapi banyak di pesawat ya itu. Banyak di pesawat sama di pas mesnya ya. Iya. Mes kapal lain tapi aku pas di seberangnya. Iya. Nah jadi buat kalian semua nih wajib banget langsung nonton aja nih ceritanya karena yang thumbnailnya seperti ini itu nggak kalah epic nih sama cerita ini karena sampai ketemu sama sosok pramugari di maskapai itu. Cuman aku ada teman aku beberapa juga yang sering lihat kalau lewat di mes itu. Mes itu ya. Iya. Jangan lupa juga nih langsung aja mampir ke channelnya Kana nih cerita horor milenial. Cerita horor milenial. Nah ya itu sama tuh ceritanya banyak banget yang epic tuh narasumbernya tuh. Jadi kalian wajib banget mampir dan jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara subscribe. Nanti linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Yaudah sekian nih gue akhiri cerita gue sama Kana. Terima kasih lagi sekali lagi Kana. Sukses terus buat channelnya. Kasih banget. Cerita horor milenial. Nah dan sebelum gue akhiri videonya, lagi-lagi gue menginfoin buat kalian kalau kalian mau jadi narasumber Dimensi Mistik, kalian langsung aja nih DM aja ke Instagram Dimensi Mistik atau DM ke Instagram gue, nanti linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Jangan lupa terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat lagi untuk membangun Dimensi Mistik ini. Yaudah gue akhiri obrolan gue kali ini. Gue dan Kana dari cerita horor milenial pamit undur diri. Ciao. Kana makasih banyak. Terima kasih.